Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Januardi dengan NIM F1D320016. Sini saya akan mempresentasikan tugas minerbaya untuk Komite Mineral Energi dan Geologinya di Indonesia. Di sini saya akan menerangkan persebaran barang tambang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan barang tambang. Tidak hanya kaya akan jumlah barang tambangnya, tetapi juga kaya akan berbagai jenis barang tambang. Keunggulan negara Indonesia dalam bidang pertambangan menetapi urutan pertama sebagai penghasil emas terbesar, kedua sebagai penghasil timah terbesar di dunia, urutan ketiga sebagai penghasil tembaga terbesar di dunia, urutan kelima sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, urutan ke-8 sebagai penghasil batu bara terbesar di dunia. Eh, ini ini adalah peta lokasi penyebaran mineral yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui, Bangka Belitung itu adalah logam mineral eh, timah, Sulawesi itu ada nikel, dan Papua itu tembaga, dan ada emas juga. Dan ada beberapa tempat wilayah-wilayah ini yang mengandung mineral-mineral logam mineral yang ada di Indonesia. Kita masuk ke minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi, minyak bumi dan gas alam it- terdiri atas berbagai campuran unsur karbon dan unsur hidrokarbon. Minyak bumi yang telah dipasarkan jernih karena telah diolah. Minyak bumi mentah atau crude oil keruh dan berwarna hitam. Keunggulan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas memiliki nilai kalor atau panas yang tinggi. Minyak bumi dan gas dapat diolah untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan bahan bakar gas, dan mudah dibawa dan disimpan karena berwujud cair. Hmm, Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia itu Pulau Sumatera, itu Lok Sumawe ada di Aceh. Tanjung Pura itu ada di Sumatera Utara, Dumai itu ada di Riau, Muara Enim ada di Sumatera Selatan. Pulau Jawa itu ada Indramayu, Jawa Barat, Cepu itu Jawa Tengah, Wonokormo itu ada di Jawa Timur. Di Pulau Kalimantan itu sendiri ada Tarakan itu Kalut, Bunyi itu Kaltim, Balikpapan itu Kalimantan Selatan, Amuntai itu Kalimantan Selatan. Kepulauan Maluku itu ada Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Pulau Papua itu ada Sorong Papua Barat, Kelamano Papua Barat, Babo itu Papua Barat. Ini adalah peta dari cekungan sedimen Indonesia. Dapat yang kita lihat di sini itu ada poligon yang berbentuk warna merah, itu adalah berjumlah 16. Itu mengartikan cekungannya produksi yang sedang diproduksi sekarang. Yang biru ada 7 cekungan belum diproduksi, yang 15 yang warna hijau ada cekungan belum ada penemuan, 22 kuning cekungan belum dieksplorasi. Pembentukan minyak bumi. Sisa-sisa organisme terkubur di dasar laut seiring berjalannya waktu. Sisa organisme hidup tersebut terkubur oleh lumpur dan garam. Dalam jutaan tahun terbentuk sedimen dari sisa organisme hidup. Tekanan dan panas mengubah sedimen menjadi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk di dalam batuan dan terkubur di dalam bumi. Minyak bumi kemudian diekstraksi oleh manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Batu bara merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan perubahan akibat proses fisika dan kimia selama jutaan tahun. Proses pembentukannya itu dari tumbuhan ke gambut atau pit, terus terbentuk jadi batu bara muda atau lightning, terus menjadi subtumen, terus menjadi bitumen, steam coal, antrasit, dan grafit. Manfaat batu bara itu sendiri, yang pit itu bahan bakar industri, lignit itu bahan bakar pembangkit tenaga listrik skala kecil, subbitumen itu bahan pembuatan kokas,
bitumen bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, steam cool pembangkit lokomotif, antrasit pemanas ruangan, grafit bahan dasar pensil, tar atau residu batu bara adalah campuran pembentuk cat kain, sampo, dan sabun. Penyebaran batu penyebaran batu bara di Indonesia itu Ombilin dan Sawalunto itu ada di Sumatera Barat, Bukit Asam dekat Tanjung Enim itu Sumatera Selatan, Kalimantan dan Papua. Sebaran mineral logam di Indonesia. Jenis logam dasarnya contoh tembaga, timah, putih, timbal, air raksa itu wilayah penyebarannya ada di Aceh, Sumbar, Jawa Timur, Kalimantan, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Timah putih itu di Bangka, Batam, Bintan, Kepulauan Lingga, Riau, dan Jambi. Timbal itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Air raksa itu di Sumbar, Jambi, Jambar, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, jenis logam besi sendiri itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, NTT, dan Sulawesi. Mangan itu ada di Jambar, Yogyakarta, Timur, Kaltim, Kalimantan Barat, dan Maluku. Nikel itu ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maupun Maluku. Jenis logam ringan, aluminium itu terdapat di Kalimantan Tengah. Magnesium itu terdapat di Lampung. Logam mulia, emas itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Perak itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulut, Papua. Platinum ada di Riau. Jenis logam radioaktif itu uranium dan radium itu terdapat di Papua. Penyebaran barang tambang non logam di Indonesia, jenis bahan galian bangunan itu seperti pasir, itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Marmer itu ada di Sumbar, Lampung, Jatim, Jateng, NTT, dan Maluku. Batu apung itu Kalimantan Barat dan Lombok. Bahan galian industri itu seperti contohnya belerang itu Sumatera Utara, Barat, Jawa Timur, dan Sulut. Batu gamping itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, dan Sumba. Mika itu ada di Sanggau atau Kalimantan Barat, Polewali, Bandar, Teluk Wondamat di Papua. Jenis bahan galian batu permata itu contohnya seperti intan itu di Martapura dan Banjarbaru, Murung Raya atau Kalimantan Tengah. Safir itu ada di Kalimantan, giok itu ada di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera. Jenis bahan galian keramik seperti kaolin itu hanya ada di Kalimantan, pasir kuasa itu di Riau, Bangka, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Lampung itu ada di Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Observasi kegiatan pengenalan terhadap lokasi-lokasi yang diduga mengandung barang tambang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penelitian teoritis, survei lapangan, eksplorasi. Eksplorasi tahapan kegiatan usaha pertambangan yang berfungsi untuk memperoleh informasi secara terperinci mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, biaya yang diperlukan, kedalaman cebakan dari perut bumi, jumlah, bentuk, dimensi, dan kualitas material yang dapat ditambang, kondisi lingkungan dan sosial dan lingkungan hidup. Eksploitasi adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada suatu wilayah dalam bidang pertambangan. Eksploitasi ialah tahap pelaksanaan penambangan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berdasarkan kedalaman jebakan dan jenis barang tambang, kegiatan eksploitasi ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu penambangan terbuka, penambangan tertutup, dan pengeboran. Penambangan terbuka itu penambangan yang dilakukan dengan cara membuka lapisan tanah di atas deposit barang tambang yang akan diambil. Keunggulannya biayanya lebih murah dibandingkan dengan penambangan tertutup dan pengeboran relatif lebih aman dari longsoran. Perolehan barang tambang lebih besar karena lapisannya dapat terlihat dengan jelas.
Kerugiannya itu efisiensi kerja dapat menurunkan oleh faktor cuaca, kedalaman galian terbatas karena semakin banyak volume maka semakin banyak volume tanah penutup yang tergali. Tingkat pencemaran lingkungan hidup semakin tinggi. Contoh penambangan batu bara di Bukit Asam Sumatera Selatan. Penambangan tertutup itu penambangan bawah tanah dapat dikatakan sebagai penambangan yang dilakukan pada lapisan kulit bumi tidak berhubung dengan udara, bebas, dan alam terbuka. Untuk mencapai barang tambang, dilakukan penggalian terowongan secara tegak lurus dari permukaan tanah. Keunggulannya adalah produktivitas kerja tidak terpengaruh cuaca, pencemaran lingkungan dapat ditekan, kebisingan dapat diredam. Kelemahannya itu biaya lebih mahal, perlu ventilasi dan penerangan, resiko longsor atau ambruk tinggi. Contohnya penambangan emas di Freeport. Pengeboran adalah penambangan dengan cara mengebor batuan sampai mencapai cebakan. Keunggulannya itu waktu kerja lebih efisien dan cepat, lebih mudah dikontrol dan keselamatan kerja lebih aman. Kelemahannya jika terjadi kesalahan dalam proses pengeboran dapat menimbulkan ledakan, bahkan luapan lumpur gas yang tidak terkendali. Contohnya penambangan minyak bumi dan gas. Eksplorasi dan eksploitasi barang tambang ramah lingkungan. Beberapa hal beberapa hal penerapan eksplorasi dan eksploitasi ramah lingkungan oleh perusahaan seperti mendayagunakan sumber barang tambang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan hidup. Yang kedua, mengelola sumber barang tambang dengan baik dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memanfaatkan sumber barang tambang dengan memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, penataan ruang, serta membangun berkelanjutan. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber barang tambang untuk mencegah kerusakan yang tidak akan pulih. Sampai sini saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.